Untuk aksesoris totalan budget yang dikeluarkan tuh kisaran 50-60 jutaan. Nah, balik lagi di channel YouTube-nya Scooter Legacy. Di video kali ini gue bakal ngebahas Vespa GTS, seperti apa motornya. Motornya di belakang gue. Nah, ini dia motornya di sebelah gua, Vespa GTS dengan konsep yang sedikit sporty, yang pasti juga fungsional. Kenapa fungsional? Kayaknya ini motor-motor looknya yang kurang lebih buat touring-touring jauh karena ada top box, ada lampu fog lamp dan segala macamnya. Kita bakal bahas satu persatu, dimulai dari depan sampai belakang dan detail apa aja yang terpasang di Vespa ini. Kita mulai dari kaki-kaki depan dulu ya. Vespa GTS ini yang 150 cc, yang I get sudah radiator. Itu pertama. Kedua, kita mulai bahas aksesorisnya. Velgnya pakai Soka. Soka ini buatan SNI. Jadi untuk kenyamanan, keamanan, dan durability udah pasti lebih oke lah karena udah dapat label SNI-nya gitu. Terus kita alih sebelah kiri, kita melihat di suspensinya pakai Scarlett Racing ini depan belakang. Yang depan sudah ada tabung, ada fitur kompresi, preload, dan rebound. Sedangkan yang belakang itu karena dia non tabung, jadi fitur kompresinya aja yang nggak ada gitu. Untuk sistem pengeremannya dia pakai Brembo yang monoblok 4 piston. Diameter piston itu yang monoblok ini 34 mm, pakai yang seri M50 gitu. Dipadu dengan bracket axle seating dari Marus. Terus piringan disc brake-nya pakai Zelioni. Oh iya, ada selang rem dari merek Hell, selalu Hell. Terus juga ada cover shock dari Luigi. Ada cover fork dari Zelioni yang kita powder coating jadi warna green relax inilah. Terus ada untuk sektor depan udah sepertinya gitu kan. Kita mulai masuk lagi ke atas nih. Rada atas ini ada jengger dari Luigi warna hitam. Ada grill dasi yang udah kita ganti juga warna hitam. Jadi buat buat memperkuat aksen-aksen hitamnya gitu. Terus ada sen dari SIP yang mikanya clear. Di atas sedikit lagi ini ada customan sedikit dari bengkel Scooter Legacy, yaitu Future Eyes-nya ini. Future Eyes-nya ini dia berguna banget buat lampu tembak, lampu pembantu buat lebih terang dari Daymaker. Daymaker udah cukup terang pakai Zelioni. Cuma pemiliknya ini pengen buat lampu tembak jauhnya lebih terang lagi, mungkin mau nerobos hutan. Itu dia tadi basic awalnya karena emang buat touring jauh gitu. Ya ini spek punya bokap-bokap gaul lah gitu. Nah kita balik lagi ke motornya. Untuk Future Eyes-nya ini pakai bracket pegangan dari Soka. Sebenarnya uniknya gini, Soka ini nggak bikin bracket pegangan buat GTS, tapi kita custom biar bisa kepasang di Vespa GTS ini. Ini kita pakai punyanya Sprint gitu. Cuma kita rombak-rombak dikit lah. Lanjut lagi naik ke atas sedikit. Ini kelihatan nggak ya? Harusnya sih kelihatan, nanti disinematicin. Ada emblem Virtu yang CNC. Naik lagi sedikit ada Daymaker dari Zelioni yang mikanya smoke. Dalamannya smoke bukan mikanya smoke. Daymaker ini lagi-lagi selalu lebih terang dibanding, menurut gue ya, lebih terang dibanding yang originalnya. Terus ada paduan lagi ped lamp dari Unbrand. Dipadu juga ada sport screen yang nambah lebih sport lah dari Segbil. Lanjut kita ada spion dari Raceboy yang model oval karbon. Terus ada hand grip dari SIP. Ada handle dari Zelioni yang model 3D. Sedikit ngebahas model 3D ini, dia lebih pendek, permukaannya lebih ngebulet. Terus lebih ada gradasinya gitu. Jadi buat meminimalisir tangan tuh agak pegel kalau buat pemakaian jarak jauh gitu. Oke, gue kayaknya harus bangun buat lihat ke belakang nih. Untuk sektor depan kita kayaknya udah. Oh ya, kita bahas lagi sebelah kiri kanannya nih. Disc body juga kita ganti pakai yang originalnya dari original Vespa ya. Terus ada air inlet dari Luigi. Terus kita lanjut ke arah belakang nih. Ada cover aki karbon yang udah itu materialnya fiber. Terus ada cover laci glove box yang udah kita karbon dari parts original. Lanjut kita ada gantungan hook helmet atau gantungan barang tengahnya itu
kita ganti juga pakai Luigi. Terus ada jok yang udah kita custom juga dari yang originalnya kita ubah jadi seperti ini gitu. Kita lanjut bahas ke kaki kiri dulu. Lanjut kita bahas ke bagian kaki belakang nih. Sedikit berbeda konsepnya karena kaki belakang ini kita banyak yang sudah kita ganti pakai warna-warna chrome gitu. Mulai dari standar 2, standar 1 yang udah kita proses chrome, bak CVT juga yang udah kita proses chrome. Terus ada cover intake pakai Raceboy. Ada yang udah kita ganti bagian kaliper belakangnya nih pakai Brembo 2 piston yang CNC. Ini juga banyak pertanyaan nih, kenapa cuma bisa CNC gitu? Pertama, kalau misalkan kalian Vespa GTS atau double disc pada umumnya kayak sprint yang di-convert gitu kan, kenapa nggak bisa pakai Brembo 2 piston casting biasa? Karena jawaban simpelnya ya Brembo 2 piston casting dengan yang CNC atau kaliper apapun lah yang Frando gitu kan, dia yang CNC itu dimensinya lebih kecil gitu. Jadi sehingga bisa masuk ke bagian sela-sela velg Vespa GTS atau sprint yang di-convert itu. Atau opsi lainnya, kalau misalkan Vespa GTS kalian mau pakai Brembo 2 piston yang casting, itu kalian harus upgrade velg ke ring 13. Nggak banyak begitu pilihan velg yang ring 13, cuman kurang lebih cost-nya sih sama aja gitu. Nah itu tentukan pilihan aja gitu kan. Pakai velg yang ring 13 itu efeknya jadi lebih tinggi, jadi kenyamanan juga dipertaruhkan gitu. Oke, balik lagi lanjut ke bahas motornya nih. Kaliper ini dipadu dengan juga selang rem dari Hell. Disc brake-nya kita pakai juga dari Zelioni. Terus kita lanjut ke belakang. Ada stop lamp dari Zelioni yang mikanya smoke. Stop lamp ini mempunyai fitur ada saklar on off-nya. Itu yang membuat kalau misalkan kita ngerem dia bisa running gitu. Seinnya masih sama seperti yang di depan pakai SIP. Terus daleman CVT ini juga sudah kita ganti, tapi nggak begitu kelihatan ya karena nggak ada efek hasil apa-apa gitu. Daleman ini kita sudah pakai ganti full dari Malossi, full set karena orang ini ya emang sering touring dan butuh stop and go. Kalau kita bahas peruntukan Malossi performance-nya itu juga banyak gitu kan. Ada Malossi ini basic profile-nya itu buat stop and go gitu. Jadi buat top speed-nya agak kurang. Tapi kalau kita minta top speed juga bisa sebenarnya. Cuma kita paling mainin roller beratnya atau per torsinya kita balikin ke seperti semula. Nah itu nanti bahas itu mungkin di bab-bab berikutnya lah ya gitu kan. Cuman ada panjang gitu. Nah balik lagi ke pembahasan motornya. Karena ini konsepnya motor touring jadi pakai top box. Top boxnya ini juga sudah kita proses cat mengikuti warna motornya itu Green Relax ini. Jadi top boxnya ini juga kita udah custom pakai ada sandarannya karena basic bawahnya belum ada kayak gitu gitulah. Jadi request dari customernya ini full modifikasi di kita, apa yang dia mau kita kerjain gitu. Mungkin kalian juga bisa kalau misalkan ada ide-ide yang di luar yang plug and play gitu-gitu, coba kita konsultasi dulu buat kita kerjain motornya seperti ini. Karena ini konsepnya yang make juga bapak-bapak gaul ya seperti inilah. Jadi maunya rada bener-bener se-safety mungkin gitu. Kirian sudah diganti, top box untuk fungsional juga sudah diganti, terus pakai lampu fog lamp depan juga buat nerabas hutan yang kiranya gelap atau segala macamnya gitu-gitu. Nah, kita lanjut ke bagian sebelah kanannya nih. Sebelum itu baut dari motor ini juga sudah kita ganti full semuanya titanium. Pokoknya kalian lihat baut itu sudah kita ganti titanium. Mulai dari CVT, velg, spion, baut spion sekecil itu pun sudah kita ganti semua. Nah, sekarang kita bahas ke bagian sebelah kanannya. Velg sebelah kanannya, bagian sebelah kanannya ini ada knalpot yang sudah pakai dari Aero. Aero ini sudah DB killernya sudah kita cabut. Aero ini dari Eropa, full system. Bukan full system, slip on 3/4 gitu. Jadi kalau GTS jarang yang full system gitu. Jadi ini slip on, suaranya adem ngebass gitu. Nanti kita cek sound. Udah cukup kita bahas semua review aksesoris yang nempel di motor ini. Untuk aksesoris totalan budget yang dikeluarkan tuh kisaran 50-60 jutaan gitu. Saya juga lupa bahas nih untuk memperkental spek touringnya, makanya dia juga ada phone holder, lalu juga ada voltmeter dari Rizoma. Spek ala touring gitu. Jadi ada phone holder buat Google Maps gitu-gitulah. Nah, sekian pada video kita kali ini. Semoga suka, semoga detail. Yang ingin ditanyakan, yang ingin ada ide buat kita bikin video seperti apa lagi, tinggalkan di kolom komentar. Atau kalian yang ingin juga motornya kita modifikasi, atau ada ide-ide motor yang di luar nalar,
Ya tinggal coba diskusikan ke kita lewat Instagram kita, ada juga WhatsApp yang tertera di bio Instagram, atau kalian bisa belanja langsung di marketplace kita, tersedia juga di Tokopedia, Shopee, and TikTok Shop gitu. Namanya juga sama, Skuter Legacy gitu. Terus juga ya silakan didiskusikan kalian mau belanja seperti apa, mau butuh barang seperti apa, atau ada keluhan motor kalian seperti apa. Kita juga tersedia workshop adanya di Google Maps Skuter Legacy, tepatnya di Jalan Raya Pos Pengumben, Kebonjeruk, Jakarta Barat gitu. Sekian pada video kita kali ini, semoga suka, semoga detail lagi-lagi gitu kan. Semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa juga ditinggalkan like, comment, share, and subscribe biar kita juga makin semangat bikin video-video berikutnya. Thank you.